Perkenalkan, saya Tia Handaya Nulu. Saya mahasiswa STT IKSM Santosa Asi. Saya semester 6 Prodi Teologi. Berikut saya akan menjelaskan tentang gereja, dan ini adalah tugas mandiri dari mata kuliah pertumbuhan gereja. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tentang gereja. Banyak orang memandang gereja sebagai gedung, dan inilah bukan pengertian yang sesungguhnya menurut Alkitab mengenai gereja. Kata gereja berasal dari kata bahasa Yunani eklesia, yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung, tetapi dengan orang. Gereja itu juga adalah tubuh Kristus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 22-23 mengatakan, "Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada." Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua segala sesuatu. Tubuh Kristus terdiri dari semua orang percaya, mulai dari Pentakosta sampai pengangkatan. Nah, tubuh Kristus ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu gereja universal atau sedunia. Gereja universal yaitu gereja yang terdiri dari semua orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13-14 mengatakan, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota." Kita melihat bahwa siapapun yang percaya langsung menjadi bagian dari tubuh Kristus. Gereja Tuhan yang sebenarnya bukanlah bangunan gereja atau denominasi tertentu. Gereja Tuhan yang universal atau sedunia adalah semua orang yang telah menerima keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Aspek yang kedua yaitu gereja lokal. Gereja lokal ini digambarkan dalam Galatia pasal 1 ayat 1-2, mengatakan, "Dari Paulus seorang rasul dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, karena jemaat-jemaat di Galatia." Di sini kita melihat bahwa di provinsi Galatia pada saat itu ada banyak gereja, apa yang kita sebut sebagai gereja lokal. Ada gereja Baptis, gereja Lutheran, gereja Katolik, dan sebagainya. Bukanlah gereja sebagaimana gereja universal, namun hanyalah gereja lokal. Menurut gereja, tubuh Kristus adalah setiap mereka yang telah menempatkan iman kepada Yesus Kristus untuk keselamatannya. Dalam gereja-gereja lokal terdapat anggota-anggota dari gereja universal atau sedunia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa gereja adalah tempat yang bisa memberikan setiap orang dapat menerima didikan rohani yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Alkitab. Menurut KBBI, gereja adalah gedung atau
rumah, tempat berdoa, dan melakukan upacara agama Kristen, dan atau badan organisasi umat Kristen yang memiliki satu kepercayaan, ajaran, dan tata ibadah. Dari pengertian kedua di atas, maka gereja adalah organisasi. Maka orang-orang yang mengatur gereja memiliki sesuatu wewenang dalam mengatur kehidupan bergereja. Karena di dalam gereja tidak hanya pendeta, tetapi ada juga majelis dan jemaat. Gereja juga adalah pedoman belajar rohani bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Untuk itu, struktur dalam gereja adalah struktur yang melayani anggota-anggota gereja dalam langkah keterlibatan mereka, karena kepemimpinan gereja pada hakikatnya adalah kepemimpinan pelayanan. Di dalam bahasa Inggris, kata gereja adalah church, yang berasal dari kata kuriakon, yang berarti milik Tuhan. Kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan hal-hal lainnya seperti tempat, orang-orang, atau denominasi yang menjadi milik Tuhan. Yang menjadi dasar gereja adalah umat atau persekutuan serta orang-orang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, tujuan gereja adalah pertumbuhan hidup rohani orang Kristen secara pribadi. Pertumbuhan dan kedewasaan hidup rohani orang Kristen secara pribadi adalah dasar pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja harus dimulai dari kualitas hidup rohani, sehingga setiap pribadi yang menjadi bagian dari gereja mendapat perhatian khusus agar mampu menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Kristus. Gereja juga memiliki 6 fungsi, yaitu 1. Gereja adalah persekutuan yang beribadah. Orang belajar beribadah dengan mengambil bagian dalam kebaktian. Yang kedua adalah gereja adalah persekutuan yang menebus. Artinya kebutuhan dasar para anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat dipersatukan serta disembuhkan kembali. Yang ketiga adalah gereja sebagai persekutuan belajar mengajar. Gereja menyediakan kesempatan belajar bagi orang dengan segala kategori usia. Berarti dalam gereja orang mencari jawaban dari Injil terhadap pertanyaan yang ditimbulkan oleh pengalaman hidup. Yang keempat adalah gereja adalah persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain, terutama yang sakit, miskin, lemah, dan juga kesepian. Jadi di sini gereja berusaha melayani siapapun, khususnya yang paling hina dan lemah. Fungsi yang kelima adalah gereja adalah persekutuan yang ingin membahagiakan atau membagikan iman kepada orang yang belum menerima kabar baik. Dan fungsi yang terakhir, yang keenam, adalah gereja adalah persekutuan yang bekerja sama dengan kelompok lain, baik kelompok yang berbeda agama, sosial, dan lain-lain. Bagi orang Kristen, gereja mengandung 2 unsur, yakni kasat mata dan tak kasat mata. Gereja yang kasat mata adalah lembaga-lembaga tempat firman Allah secara murni
diwartakan maupun disimak, dan juga sakramen-sakramen dilayankan menurut ketetapan Kristus. Sementara gereja yang tak kasat mata adalah segenap orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan atau menjadi warga gereja yang kasat mata. Di dalam lingkup pemahaman akan gereja yang tak kasat mata ini, gereja tidak merujuk kepada suatu denominasi Kristen tertentu, tetapi mencangkup semua orang pribadi yang sudah diselamatkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai tentang gereja. Semoga materi ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.